Halo semuanya, kami dari kelompok praktek ingin mempresentasikan prototipe kelompok kami tentang kandang khusus transformasi penjualan dan data layak secara online. Dan berikut adalah anggota kelompok dari kelompok praktek. Putra pertama nyanyi 08 tahun berapa dengan 9 tahun 18 dengan 91 dari masa Andres Fisher dengan 086. Prototipe ini menggunakan oleh masyarakat untuk tampilan online dan alih data untuk tampilan besoknya. Silakan Mas Fisher. Baik, untuk tampilan model saya akan presentasikan. Ya, di sini ada tampilan login yang terdapat email, password, beberapa kata sandi dan profil di sini. Sebelum memulai login, sebaiknya kita akan melakukan daftar, kemudian mengisi form tersebut, dan daftar. Biasanya saya akan mengirim WhatsApp konfirmasi untuk masuk ke blog utama. Jika misalnya ada salah password atau kekurangan password, masuk ke email tersebut, lanjut konfirmasi password baru melalui form yang digunakan. Kemudian masuk, nanti akan ada menu homepage atau beranda yang berisi tentang keranjang atau aplikasi, cek pelanggan, kemudian berita, marketplace, barang ayam, testimoni pelanggan dan profil. Di marketplace sendiri ada beberapa jenis-jenis ayam yang bentuknya seperti ini. Kemudian masuk ada jual ayam, kembali kemudian di dalam ayam. Di dalam ayam ini kita terdapat beberapa jenis ayam, dan untuk lelang ini kita menggunakan model real time. Di sini kita ada detail yang sudah, kemudian ada nama peternak, deskripsi dan sebagainya. Jika sudah, maka lanjut ke testimoni pelanggan. Di testimoni kita ada feedback atau ulasan terkait marketplace atau toko kami. Kemudian di testimoni ini ada profile atau pengguna yang telah menggunakan toko kami. Tersebut ada informasi profil, identifikasi, profil saya, alamat rekening, produk kita, dan sebagainya. Kita balik ke belanja. Di belanja tersebut ada menu belanja. Kita coba klik di menu belanja. Kemudian kita lakukan check out. Setelah itu kita masuk ke alamat. Kita edit dulu alamatnya ya guys. Bentar. Ya, di menu alamat ini kita bisa mengedit atau menambahkan alamat. Tambahkan, masukkan form, simpan. Jika sudah, klik aja ini, masuk ke sini, maka alamat tersebut dengan nama Mas Anis. Jika sudah, lakukan pilih pembayaran. Untuk pilih pembayaran itu kita hanya menggunakan rekening sebagainya ya guys. Jadi kita bisa menambahkan rekening juga. Misal kita ingin menambahkan bank BRI, ya sama seperti biasa melakukan form juga, tambah rekening. Jika sudah, klik aja banknya yang ingin dipilih. Jika sudah, lakukan pesanan. Sukses, maka kembali lagi belanja. Nanti akan tampil lagi ke menu belanja tersebut. Jika
Jika sudah di keranjang, selanjutnya kita lakukan lihat notifikasi tersebut. Nanti akan muncul beberapa misalnya selesai, dibatalkan, atau dalam proses. Masuk juga ke menu chat. Chat tersebut itu berisi tentang chat pelanggan yang ingin membeli di toko kami. Setelah itu masuk ke profile. Ya, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan profile secara ringkas. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Profilnya ada informasi profile, kita masukkan username dan sebagainya, lakukan perbaruan, perbarui. Terus lakukan juga ingin membuat toko, itu bisa. Toko, buat toko, masukkan form juga, daftar sekarang. Nah, di sini kita ada produknya, ada produk, ada lelang. Jika ingin menambahkan produk, kita lakukan tambah produk. Maka akan mengisi form-form tersebut dengan catatan status itu bisa dibuat jual atau tidak. Masuk dalam produk atau sudah masuk ke menu kelola berita. Kelola berita ini kita bisa mengedit. Jadi kita bisa mengisi berita-berita baru atau mengedit beritanya. Jadi jika menambahkan, kita juga bisa menambahkan berita. Nah, seperti ini. Ini lokot, otomatis masuk ke menu halaman. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang tampilan desktop oleh halaman profil. Mas Anang berapa dipersilahkan. Oke. Ya. Di sini izin untuk menjelaskan bagian desktop ya. Tampilan desktopnya di sini kurang lebihnya sama dengan tampilan mobile tadi, cuman beberapa tampilan saja yang beda. Di sini ada logo pandang utuh tentunya dan penjelasan singkat di sini. Dan ada form untuk selamat datang untuk masuk di sini, untuk memasukkan email, password dan masuk di sini. Atau misalkan mau masuk dengan Google, di sini juga bisa. Ketika kita klik ini langsung masuk ke sign in dengan akun Google. Dan selanjutnya di sini bisa kalau misalkan ada yang lupa password di sini bisa masuk ke reset untuk masukkan email aja, lanjut untuk masukkan password baru di sini. Gitu. Lalu ada lagi untuk daftar di sini ya. Daftar di sini itu untuk registrasi di sini. Nah, di sini ada masukkan email, WhatsApp, password, konfirmasi password, langsung ke daftar. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke bagian desktopnya. Di sini ada logo sebagian kiri. Lanjut ada pencarian, lalu marketplace, lelang, testimoni, notification, keranjang, profile dan logout di sini. Nah, di sini ada space untuk berita dan ada jelajahi marketplace, ada ikuti lelang. Di sini marketplace-nya ada beberapa katalog ayam di sini ya. Di sini juga ada di bagian pelelangan. Di bawah juga ada testimoni dari pelanggan-pelanggan yang telah membeli dari si penjual yang ada di marketplace kita ini dan pelelang kita ini. Lalu kita cek untuk bagian detailnya. Nah, di sini ada detailnya, ada foto di sini bagian kiri. Terus ada untuk di sini ayam apa dan harganya berapa, sedang diskon atau tidak. Nah, di sini untuk bisa masukkan ke keranjang atau beli sekarang. Ada untuk pengirimannya di sini, detail pengiriman di sini ya. Dan tokonya si penjualnya ayamnya di sini.
Dan untuk deskripsi di bawah juga ada, serta produk-produk yang terkait dengan produk ayam ini ada di bawah sini. Lanjut untuk di bagian marketplace-nya, view all. Nah, di sini kita bisa melihat semua produk dari yang ada di marketplace kita. Bisa tambahkan langsung ke keranjang di sini ya. Lalu untuk lelang, di sini juga ada beberapa katalog yang ayam yang sedang dilelang. Nah, lalu untuk testimoni di sini ada juga testimoni yang tadi ada di bawah ketika di dashboard pembeli. Di sini juga kita bisa lihat di bagian feedback pelanggan, di bagian notification. Nah, ini juga ada keranjang juga tadi. Untuk ayam yang sudah kita masukkan keranjang, tampilannya akan seperti ini. Di bagian kiri adalah model ayamnya, lalu ada ringkasan pesanan di sini yang akan kita check out dari jumlah ini. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian konfirmasi pembayaran dari ayam tadi. Di sini ada alamat pengiriman yang bisa Anda ubah nantinya di sebagian kanan atas ini. Lalu ada pesanan di sini dan ringkasan pembayarannya, totalnya sekian. Untuk metode pembayarannya di sini bisa Anda pilih. Nah, di sini kurang lebih sama seperti yang ada di mobile tadi. Misalkan kita pilih untuk yang BRI di sini. Nah, kita akan masuk ke konfirmasi pembayaran di sini. Ada bagian untuk instruksi pembayaran, batas waktunya. Lalu untuk detail rekening tujuannya ini adalah BRI tadi. Lalu ada bisa upload di sini. Sebenarnya di sini bisa upload. Nah, nantinya akan ada upload bukti untuk pembayarannya. Dan nantinya Anda akan menerima pesan seperti ini yang menandakan bahwa pembayaran Anda telah berhasil, dan ada beberapa di sini ada detail ringkasan pembayarannya. Lalu untuk lihat status pemesanannya, nah kita berada di sini nih. Ada yang sedang menunggu pembayaran, sedang diproses, sedang dikirim, selesai, dan sedang dibatalkan di sini. Kita coba yang dikirim. Nah, ini adalah detailnya barang yang sedang dikirim. Di bagian ada tanggal pemesannya di sini, terus informasinya adalah pengiriman dari kurirnya itu adalah di sini. Ada nomor resi, lalu untuk ini lacak pengiriman kita bisa lacak di sini juga. Status pemesanan juga ada, produk yang dibeli juga ada di sini. Bagian informasi pembayaran ada, alamat pengirimannya sudah ada, dan subtotalnya sudah ada di sini juga. Nah, oke, cukup sekian dari tampilan desktop. Kurang lebihnya sama untuk tampilan desktop itu dengan mobile ya. Cuman di sini tampilan desktop kami belum sebagus tampilan mobile kami. Nanti akan kami perbaiki ke depannya. Banyak kekurangan di sini, mohon maaf. Sekian tampilan desktop yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dava. Untuk selanjutnya di sini ada metode testing. Metode pengujian usability yang digunakan adalah usability testing berbasis skenario tugas atau text skenario dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi ini dilakukan kepada 10 responden
yaitu 5 peternak dan 5 pembeli yang mewakili target pengguna sistem. Untuk teksnya ini ada registrasi pengguna baru. Tujuan pengujian mengukur kemudahan mengisi formulir. Yang kedua, login sistem, tujuan evaluasi kecepatan dan error handling. Yang tiga, melihat daftar ayam, tujuan navigasi dan pemahaman tampilan katalog. Yang keempat, mengakses data ayam, tujuan kejelasan informasi ayam laga. Yang kelima, melakukan pemesanan ayam atau inden, tujuan alur transaksi dan konfirmasi. Yang keenam, mengikuti lelang ayam, tujuan evaluasi UI lelang dan real-time bid. Yang ketujuh, menggunakan fitur chat, tujuan responsivitas dan kemudahan komunikasi. Yang ke-8, melakukan pembayaran via Mitrans, tujuan evaluasi integrasi dan trust interface. Yang ke-9, mendapatkan notifikasi, tujuan cek keterbacaan dan kecepatan sistem. Yang ke-10, logout, tujuan kelengkapan dan akses keluar sistem. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Noval. Oke, terima kasih. Cek. Nah, baik, selanjutnya ada rangkuman pertaksnya. Yang pertama ada registrasi, itu untuk catatan kesulitannya itu tidak ada. Untuk login ada ketika salah password atau dan lain-lain. Yang ketiga ada lihat daftar ayam, tidak ada kesulitan. Detail ayam juga tidak ada. Nah, untuk pemesanan inden ini ada sedikit kesulitan untuk bingung dengan tombol submit. Di lelang ayam butuh petunjuk alurnya. Kemudian di chat, untuk chatnya itu munculnya terlalu lambat. Dan pembayaran, navigasi tombol Mitransnya yang kurang jelas. Ada notifikasi juga, tidak semua notifikasi langsung muncul ke menu notifikasi. Dan untuk logoutnya tidak ada. Selanjutnya untuk analisis usability testingnya, di kekuatan sistemnya itu tampilan ringan, navigasi sederhana, dan waktu loading yang cepat. Ada beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama, beberapa pengguna bingung saat ikut lelang atau tidak tahu siapa pemenangnya. Yang kedua, fitur pembayaran belum cukup memberi trust falling atau butuh label aman. Dan yang terakhir, tampilan tombol untuk konfirmasi inden kurang menonjol. Untuk insight atau masukan pengguna, tambahkan indikator pemenang pada halaman lelang, gunakan label icon, dan plus teks seperti aman melalui Mitrans atau kayak rekomendasi untuk pembayaran. Dan yang ketiga ada kirim notifikasi transaksi melalui WhatsApp selain email. Bisa langsung, notifikasi bisa dikirimkan langsung ke WhatsApp atau email, tidak hanya di aplikasinya saja atau websitenya. Dan yang terakhir, tambahkan tooltip atau bantuan kecil pada setiap tombol utama. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengujian usability yang dilakukan, sistem informasi kandang utuh dinilai sangat layak digunakan oleh pengguna sasaran dengan skor usability yang tinggi dan tingkat keberhasilan tugas mencapai lebih dari 90%. Fitur utamanya juga sudah berjalan dengan baik, namun beberapa elemen seperti alur lelang dan tampilan pembayaran masih perlu perbaikan minor. Umpan balik penggunanya itu memberikan insight berharga untuk iterasi pengembangan berikutnya guna meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna sistem secara menyeluruh. Sepertinya cukup sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.